Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh melepas keberangkatan ratusan petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Pondok Gede. Sebanyak 360 petugas penyelenggara haji atau PPIH berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak hadir untuk melepas keberangkatan PPIH Indonesia dalam tugas haji ke Arab Saudi. Pelepasan untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi jemaah haji tanah air menjelang musim haji. Ya, yang jelas kami pertama berharap teman-teman jaga kesehatan, itu yang paling utama. Kemudian kedua, jaga kesiapan mentalnya, karena 70 hari itu waktunya sangat lama, terutama teman-teman wartawan. Pemerintah menempatkan ratusan petugas haji untuk mendukung kelancaran operasional di Arab Saudi. Pada tahun ini, Indonesia memberangkatkan sebanyak 221.000 jemaah. Sebagian besar diantaranya adalah jemaah perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan petugas panitia penyelenggara haji atau PPIH diberangkatkan menuju Madinah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selama musim haji, para petugas ini akan ditempatkan di sejumlah titik layanan dengan fokus membantu jemaah, khususnya lanjut usia. Keramaian tampak di Bandara Soekarno-Hatta saat ratusan petugas PPIH bersiap menuju Arab Saudi. Para petugas terlihat melakukan proses keberangkatan sambil membawa perlengkapan tugas masing-masing. Sebanyak 460 petugas gabungan dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, unsur TNI Polri, hingga elemen masyarakat diberangkatkan untuk menjalani tugas selama 77 hari di Madinah. Para petugas ini nantinya ditempatkan di dua titik utama, yakni bandara dan wilayah Madinah, guna memberikan pelayanan, pembinaan, serta pendampingan bagi jemaah haji Indonesia. Jadi Kementerian Haji kurang lebih 12 layanan lebih lah itu untuk jemaah haji Indonesia ini dengan berbagai tupoksinya, ya dari transportasi, akomodasi, kemudian konsumsi, lansia, landis, MCH dan lain sebagainya, itu semuanya setiap jemaah haji Indonesia sudah mendapatkan pelayanan dari Kementerian Haji dan sudah dipetakan ke dalam tupoksi masing-masing di tiap sektor, tiap daker. Kehadiran petugas ini untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah haji tahun ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Keberangkatan jemaah haji 2026 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menghadirkan kemudahan melalui layanan Makarut di Terminal 2. Melalui layanan ini, proses keimigrasian tidak lagi dilakukan saat jemaah tiba di Arab Saudi, melainkan sudah selesai di Indonesia sebelum keberangkatan. Pada musim haji tahun ini, imigrasi Soekarno-Hatta akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 calon jamaah haji yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, Bekasi, dan Cipondo. Para jamaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines untuk menuju Tanah Suci pada 22 April mendatang. Pihak imigrasi telah melakukan berbagai persiapan mulai dari aspek operasional, personel, hingga pengamanan keimigrasian. Melalui layanan imigrasi ini, jemaah Indonesia yang tiba di Arab Saudi dapat langsung melanjutkan perjalanan ke pemondokan tanpa harus melalui pemeriksaan keimigrasian ulang. Dengan layanan ini, jamaah Indonesia yang tiba di Arab Saudi dapat langsung melanjutkan perjalanan ke pemondokan tanpa harus melalui pemeriksaan keimigrasian pada saat kedatangan di Arab Saudi. Dengan skema ini, proses keberangkatan menjadi lebih cepat, lebih teratur, dan lebih nyaman bagi seluruh calon jamaah haji. Menjalankan ibadah haji menjadi idaman umat muslim seperti nenek penjual cilok di kota Pasuruan, Jawa Timur. Setelah menabung Rp10.000 hasil berjualan pentol, nenek bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama anaknya tahun ini. Inilah aktivitas Miss Lika, warga Jalan Patimura, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Setiap hari ia berjualan cilok, mendorong gerobak dari rumahnya keliling kampung. Meskipun usianya sudah 85 tahun, ia tetap semangat berjualan.
Selama 50 tahun berjualan cilok, menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan mendaftarkan haji di tahun 2017. Uang pendaftaran awal sebesar 25 juta rupiah diperoleh dari menabung di bank. Untuk angsurannya setiap hari menabung 10.000 rupiah dari hasil berdagang. Ibu senang nggak Bu bisa naik haji? Senang. Senang sekali. Itu memang Iya. cita-cita dulu. Iya. Cita-cita dulu. Iya. Itu hasil dari jualan cilok itu Bu, ya? Tabung arisan. Ikut arisan. Iya. Oh, setelah dapat arisan gimana? Tabung. Ditabung. Iya. Akhirnya naik haji ini ya. Iya. Nenek Mislika akan berhaji menunaikan rukun Islam kelima, didampingi anaknya yang akan berangkat dalam kloter 10 embarkasi Surabaya Kamis depan. Bahkan Nenek Mislika tercatat sebagai jamaah tertua di kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, tadi nenek penjual cilok, sekarang kita beralih ke nenek penjual tempe yang merasakan kebahagiaan yang sama pemirsa di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Akhirnya nenek yang ada di Kulon Progo ini berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini dari menyisihkan uang hasil berjualan tempe di pasar tradisional selama 40 tahun. Berhasil mewujudkan keinginannya menuju Baitullah. Kasida, seorang nenek yang kini berusia 70 tahun, masih berprofesi sebagai penjual tempe. Usia yang sudah senja tak menyurutkan semangatnya terus bekerja dan mengumpulkan uang untuk pelunasan haji. Nenek asal Padukuhan 3 Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini berjualan tempe di Pasar Kelurahan Panjatan. Pada tahun 2012 lalu, Kasida mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji. Setelah menanti belasan tahun, ia akhirnya akan segera menginjakkan kaki ke Baitullah tahun ini. Saya pasrah sama Allah. Moga-moga Allah melindungi saya. Nggak takut. Udah mantap ke tanah suci. Kalau punya keinginan untuk naik haji itu sudah lama, Mbak? Ya sudah. Kan dulu belum ada tabungan, masih nyekolah ke anak, besarkan anak, untuk semuanya anak. Sekarang sudah lumayan anak-anak, saya mikir dirinya sendiri untuk ibadah haji. Aku seneng kan bangga dari ming pianak kaya kados simbok kan ming piyayi biasa, mboten gadah jabatan, mboten gadah pensiunan lah napa ngoten. Rezekine simbok saged daftar haji, bangga, seneng. Rencananya, Kasida akan bertolak menuju Tanah Suci bersama dengan calon jemaah haji kloter 1 embarkasi Yogyakarta. Ia akan diberangkatkan pada Selasa, 21 April 2026 dari Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lain pemirsa, baru dilantik 6 hari, karangan bunga ucapan selamat pun belum kering. Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto ditangkap Kejaksaan Agung. Heri diduga terima suap 1,5 miliar dalam kasus korupsi tambang nikel. Baru 6 hari menjabat, Ketua Ombudsman RI Heri Susanto langsung jadi pengguna rompi merah tahanan Kejaksaan Agung. Heri ditetapkan tersangka dan ditangkap terkait kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025. Dalam perkara itu, Heri diduga menerima suap 1,5 miliar rupiah dari PT TSHI agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penangkapan Heri Susanto menambah panjang daftar ironi pejabat negeri ini. Pasalnya, Heri baru dilantik dan disumpah sebagai Ketua Ombudsman RI oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan 6 hari lalu. Bahkan karangan bunga ucapan selamat pun belum kering. Namun Heri kini harus mendekam di Rutan Salemba atas kasus dugaan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo ditetapkan sebagai tersangka. KPK terus melakukan penggeledahan. Kali ini tim KPK geledah sejumlah kantor di Pemkab Tulungagung, Jawa Timur. Jumat pagi sekitar pukul 9, tim KPK tiba di kantor Pemkab Tulungagung, Jawa Timur. Tim menggeledah kantor PUPR dan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Belum diketahui barang bukti apa saja yang dibawa KPK. Selain menggeledah beberapa ruangan, tim KPK juga mengumpulkan sejumlah pejabat dan puluhan kepala OPD. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Ahmad Mugianto, mengatakan selain diberi arahan, ada juga kepala OPD yang jalani pemeriksaan. Mamat, sekelas yang dipanggil sendiri-sendiri itu yang kemarin dibawa ke Jakarta atau gimana? Ada beberapa. Ada yang baru, ada yang belum. Itu di ruangan yang sama atau dari tempat yang di Raja Mukti semua. Sebelumnya, KPK sudah menggeledah ruangan dan rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo. Gatut Sunuwibowo dan ajudannya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Keduanya menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Tersangka diketahui meminta uang melalui ajudannya ke 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung senilai 5 miliar rupiah. KPK amankan uang tunai 335,4 juta rupiah, 4 pasang sepatu mewah bernilai lebih dari 120 juta rupiah, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kawasan Sumber Banjarsari, Solo ramai dikunjungi sejumlah tokoh. Di antaranya mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar serta Wakil Bupati Bandung periode 2021-2026 Sahrul Gunawan. Tiba di kediaman Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Deddy Mizwar langsung diarahkan ke ruang transit karena banyak tamu Jokowi yang datang untuk berfoto. Usai pertemuan, Deddy menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari silaturahmi terlebih masih dalam suasana lebaran. Saat ditanya kemungkinan mengajak Jokowi bermain film, Deddy justru memuji sosok Jokowi yang dinilai semakin populer. Bahkan, ia membandingkan antusiasme masyarakat terhadap Jokowi seperti penggemar terhadap bintang film India. Pak Jokowi apa diajak main film, Pak? Hah? Diajak main film? Enggak, saya bilang beliau ini sekarang kelihatannya malah popularitasnya sama dengan ini Shahrukh Khan. Tiap hari banyak penggemar dan minta foto, beliau ketawa. Selain Deddy Mizwar, Wakil Bupati Bandung periode 2021-2026 Sahrul Gunawan juga hadir di kediaman Jokowi. Didampingi istrinya Dina Mutiara Aziz, Sahrul langsung masuk ke ruang transit. Saat dikonfirmasi, Sahrul mengaku hanya bersilaturahmi dengan mantan orang nomor 1 di Indonesia. Cuma silaturahmi biasa aja kok. Halal bihalal. Kedatangan Sahrul ke Solo ini juga menyedot perhatian para tamu Pak Jokowi sehingga jadi sasaran untuk berfoto bersama. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro. Usai pulang kunjungan kenegaraan dari Rusia dan Prancis dan membawa sejumlah komitmen investasi triliunan rupiah, Presiden Prabowo Subianto tancap gas mengumpulkan para menteri bidang perekonomian. Rapat terbatas yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Chief Technology Officer Danantara ini fokus membahas percepatan pelaksanaan program-program strategis nasional, termasuk di bidang pendidikan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pemanfaatan sampah menjadi energi. Rapat terbatas ini menjadi langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil penguatan kerjasama Indonesia, Rusia, dan Perancis, serta dengan negara-negara mitra strategis lainnya. Sekaligus mendorong sinergi
lintas sektor guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional ke depannya. Pertamina memastikan 2 kapal tankernya masih tertahan di Teluk Persia akibat ditutupnya Selat Hormuz. Pertamina terus melakukan komunikasi untuk pembebasan kedua kapal tersebut. PT Pertamina Persero memastikan 2 kapal tankernya masih tertahan di Teluk Persia akibat ditutupnya Selat Hormuz imbas perang Amerika Serikat dan Iran. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, Pertamina masih tetap berupaya melakukan pembebasan kedua kapal tersebut dengan berkomunikasi secara intens bersama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia di Teheran, Iran. Selain itu, komunikasi dengan kru kedua kapal pun juga dilakukan oleh Pertamina guna dapat memastikan dan menjaga keamanan awak kapal selama berada di Selat Hormuz. 2 kapal Pertamina masih berada di sana dan kami terus berkomunikasi dengan pihak kru yang berada di kapal untuk memastikan keamanan dan keamanan atas awak dan kapal itu sendiri yang berada di sana. Berdasarkan situs pelacak perjalanan kapal Vessel Finder, 2 kapal tanker yang beroperasi untuk Pertamina masih berada di wilayah Teluk Persia. Kapal pertama Pride terdeteksi berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara kapal Gamsunoro tercatat berada di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab. Kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz tersebut dipastikan masih perlu melalui tahapan negosiasi dengan otoritas Iran. Ya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia memutuskan untuk membeli minyak mentah dari Rusia. Bahlil pun menjawab bagaimana nasib perjanjian dengan Amerika Serikat ketika Indonesia membeli minyak dari Rusia. Bahlil mengatakan Indonesia akan membeli sesuatu dari negara manapun yang menguntungkan Indonesia. Lagi pula Indonesia menganut politik bebas aktif sehingga pemerintah bebas belanja di negara mana saja. Sementara itu Bahlil membeberkan konsumsi BBM Indonesia untuk 1 hari adalah 1,6 juta barrel. Sedangkan lifting minyak di Indonesia hanya sekitar 600.000 per harinya. Pasti pertanyaan kemudian adalah, apakah dengan kita membeli crude dari Rusia, kemudian bagaimana perjanjian kita dengan negara lain termasuk dengan Amerika? Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta ton, 300 juta barel. Yang jelas pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerjasama. Termasuk Rusia, kemudian Afrika, Nigeria, dan lebih khusus yang kita hargai juga. Stok minyak kita di sejumlah pasar tradisional menipis, salah satunya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hal itu dikarenakan permintaan minyak kita yang meningkat di pasaran. Berikut laporan reporter Kia Della Rosa dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemirsa, minyak kita menjadi produk minyak andalan bagi warga Indonesia saat ini dikarenakan harganya yang lebih murah dibandingkan dengan harga minyak goreng premium lainnya. Dan untuk mengetahui ketersediaan minyak kita di pasar tradisional Kebayoran Lama ini, di tempat saya berdiri saat ini, pedagang yang berjualan sembako menyatakan kepada saya sudah lebih dari 1 bulan ketersediaan minyak kita tidak ada atau pemasok tidak memberikan produk minyak kita ke tempat pasar tradisional Kebayoran Lama ini. Diketahui juga hal ini dikarenakan permintaan warga yang meningkat dibandingkan dengan minyak goreng premium lainnya dikarenakan harganya yang cenderung murah, yakni hanya Rp15.700 per liter dibandingkan dengan minyak goreng premium lainnya yang dibanderol dengan harga Rp23.000. Untuk saat ini harga minyak goreng termurah di pasar tradisional Kebayoran Lama ini dipatok per liternya harganya Rp20.000. Dan diketahui juga dari Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa persebaran minyak kita akan dilakukan kembali secepatnya dikarenakan permintaan warga yang meningkat. Hal ini disebabkan adanya pergeseran peminatan antara warga yang sebelumnya cenderung membeli minyak goreng premium akhirnya beralih ke minyak kita dikarenakan harganya yang lebih murah. Dari Jakarta, Kia Della Rosa, Laksana Tiara, iNews melapor.
Tidak hanya di Thailand, Festival Songkran atau Festival Perang Air terbesar Thailand juga digelar di Jakarta, tepatnya di Kedutaan Besar Thailand, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan kami, Kea Dela Rosa, di Kedutaan Besar Thailand untuk Indonesia di Jakarta. Halo Kea, selamat siang Kea. Ya, halo Kea. Dalam situ apa nggak usah? Halo Kea, selamat siang. Sawadika, Noval, dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di... Ya, sawadika, Noval, dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kedutaan Besar Thailand yang sedang melaksanakan Festival Songkran, di mana Festival Songkran ini ialah festival yang memperingati Tahun Baru Thailand. Tentunya di sini banyak sekali kegiatan menarik, salah satunya mini bazar yang berada di depan saya saat ini. Nah, terlihat para peserta yang akan mengikuti Songkran di Kedutaan Besar Thailand ini memakai baju warna-warni yang dimana ini merupakan memaknai adanya kemeriahan dan juga harapan di mana Tahun Baru Thailand ini akan diwarnai dengan kebahagiaan dan juga cita karsa yang sangat amat menyenangkan. Selain itu, di mini bazar ini, Noval dan pemirsa, disediakan banyak sekali cenderamata Thailand, lalu juga hidangan khas Thailand seperti tom yum, lalu juga nasi goreng khas Thailand, serta ada yang paling saya suka nih, mango sticky rice. Nah, tentunya acara Songkran ini diadakan setiap tahunnya oleh Kedutaan Besar Thailand. Nah, saya diberikan ini nih, powder nih Noval, yang nantinya merupakan salah satu keseruan yang ada di Festival Songkran ini. Memang nanti jam 2 siang nih Noval dan pemirsa akan ada tembak-tembakan air yang dimana memang kalau di Thailand Festival Songkran ini tanggal 13 April. Namun karena di Jakarta kita akan merayakannya pada hari ini tanggal 18 dan nantinya semua peserta yang ada di sini akan melakukan tembak-tembakan air. Yang sebelumnya juga ada upacara tradisional Thailand yakni memberikan air ke Duta Besar Thailand yang ada di Indonesia atau ke orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan pada saat sebelum dimulainya kegiatan acara Songkran pada tanggal 18 hari ini di jam 2 siang nanti. Nah, masih dalam euforia sangat menyenangkan, namun memang nanti nih Noval untuk acara tembak-tembakan air ya, sehingga saya masih pengen jalan-jalan untuk jajan-jajan makanan khas Thailand. Seperti itu Noval, kembali ke studio. Ya, seru sekali Kea ya. Semoga ini bisa mengisi waktu libur Kea di weekend ini. Sekaligus sambil kerja sambil liburan seperti itu ya di Festival Songkran Thailand. Terima kasih Kea, selamat bertugas kembali. Kecelakaan maut terjadi di jalur Trans Sulawesi Poros Nrekang, Sulawesi Selatan setelah sebuah truk mengalami kerusakan pada roda dan mundur tak terkendali hingga menimpa minibus di belakangnya. 1 penumpang minibus tewas dan 5 lainnya luka-luka dalam peristiwa tersebut. Habis nggak tahu bila apa ini. Habis. Insiden maut terjadi di jalur Trans Sulawesi Poros Nrekang, Sulawesi Selatan. Sebuah truk mengalami patah pada bagian roda hingga berjalan mundur dan menimpa sebuah minibus yang tepat berada di belakangnya. Kejadian ini mengakibatkan 1 penumpang minibus tewas dan 5 lainnya terluka. Sejumlah pengendara dan warga sekitar berupaya mengevakuasi korban dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Proses evakuasi kendaraan juga berlangsung dramatis karena sulitnya posisi kendaraan serta keterbatasan peralatan. Di pertengahan pendakian itu patah khasnya, ya patah khas mundur ke belakang. Bersamaan dengan itu ada 1 unit kendaraan mobil Xenia yang ada di belakang mobil truk tadi yang di patah khasnya ini. Setelah itu mobil Xenia tersebut terseret ke belakang. Di dalam peristiwa ini ada 5 korban, 1 yang meninggal di tempat.
Pihak kepolisian mengimbau pengendara lebih berhati-hati dan memperhatikan kondisi kendaraan terutama saat melintas di wilayah Malaga yang rawan kecelakaan. Sementara sopir truk telah diamankan pihak kepolisian guna dimintai keterangan. Dari Andrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Cici di studio NTMC Polri. Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Mari kita update informasi arus lalu lintas pada akhir pekan kali ini dari sejumlah titik. Dan yang pertama saya mengajak pemirsa memantau dari kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Pemirsa, kondisi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan dan juga ke arah Pejompongan hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota Cawang Grogol hingga saat ini pun juga terpantau dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Kami menghimbau khususnya bagi para pengguna jalur arteri dikarenakan adanya beberapa titik pertemuan arus lalu lintas pada kawasan ini. Kami himbau untuk selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan terkhususnya bagi para pengendara yang menggunakan jalur arteri untuk tetap bersabar menggunakan ataupun menunggu antrian traffic light. Selanjutnya kita akan beralih ke kawasan GPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Gatot Subroto menuju ke arah Semanggi ataupun Senayan hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang hingga saat ini pun juga terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kendaraan-kendaraan saat ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi juga kendaraan umum. Dihimbau bagi para pengendara agar tetap mematuhi rambu lalu lintas dan khususnya bagi para pengguna jalur arteri untuk tidak menggunakan atau tidak melintas pada jalur Transjakarta. Dan berikutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kendaraan yang melintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang nantinya akan mengarah ke arah Semanggi, Tebet ataupun ke arah Manggarai hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat langsung adanya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok ataupun juga yang akan mengarah ke arah Tebet dan ke arah Manggarai hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan terakhir kita akan beralih ke luar kota di kawasan Simpang Topati, Bali. Untuk kendaraan yang melintas dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan dari arah Denpasar yang akan menuju ke arah Gianyar. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu mematuhi marka jalan dan juga bagi para pengendara yang sudah tertib dalam berlalu lintas kami mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti petunjuk ataupun rambu-rambu yang terpasang pada bahu jalan untuk menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas menemani akhir pekan Anda, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun menghubungi WA center kami di 0858 71500669. Noval, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan bagi masyarakat. Semoga bermanfaat dan silakan kembali ke Noval di studio. Terima kasih Brigadir Cici atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Taman Langsat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kini bertransformasi menjadi Taman Bendera Pusaka. Sejak dibuka banyak warga memanfaatkan untuk berekreasi dan berolahraga. Taman Bendera Pusaka menjadi destinasi warga untuk melepas penat dan berolahraga di dekat kawasan Majestic Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Taman ini merupakan revitalisasi Taman Langsat yang sebelumnya telah eksis dan dikenal di kawasan Jakarta Selatan. Banyak warga datang ke taman ini untuk berolahraga maupun duduk santai, melepas penat dengan suasana teduh di pinggir telaga.
Sarana bermain anak-anak juga tersedia agar piknik bersama keluarga lebih terasa. Seorang pesepeda mencuri perhatian di jalanan kota Sao Paulo, Brazil saat membawa burung makau peliharaannya. Pasalnya, sang burung setia berada di pundak tuannya sepanjang perjalanan. Ditemani burung makau peliharaannya, Fabio, seorang pesepeda ini, menarik perhatian para pejalan kaki di kota Sao Paulo, Brazil. Hal yang menjadi fokus lantaran burung bernama Ayla ini setia berada di pundak tuanya sepanjang perjalanan. Tak jarang warga meminta Fabio berhenti untuk sekedar bersuah foto atau memberikan makan bagi sang burung. Menurut Fabio, ia memperoleh burung makau tersebut dari fasilitas penangkaran sejak 3 tahun lalu. Pemeliharaan burung bernama Ayla ini juga telah mendapatkan izin dari Institut Lingkungan dan Sumber Daya Alam Terbarukan Brazil atau IBAMA. Meski kerap mendapat pujian, namun Fabio tak lepas dari kritik dan bahkan ancaman laporan dari beberapa orang terkait kegiatannya tersebut. Ayla merupakan burung tropis yang termasuk keluarga burung beo. Dikenal karena ukurannya yang besar dan memiliki warna yang cerah.